Shalom, sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur atas kasih Tuhan, bersyukur kita bertemu kembali hari ini dalam renungan kita. Saya percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, mari kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Ester pasal 9 ayat 20 sampai Ester pasal 10 sampai ayat 3. Demikian pembacaan firman Tuhan. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasuerus, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar, karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya, dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, seterus semua orang Yahudi itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka diletakkannya dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulnakan pada tiang. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim menurut kata Pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu, dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu, dan apa yang dialami mereka, orang Yahudi menerima sebagai kewajiban
dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun menurut yang dituliskan tentang itu dan pada waktu yang ditentukan, dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Lalu Esther sang ratu anak Abihail menulis surat bersama-sama dengan Mordekai orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang hari raya Purim ini dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Lalu dikirimkanlah surat-surat kepada semua orang Yahudi di dalam ke-127 daerah kerajaan Ahasuerus dengan kata-kata salam dan setia, supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai orang Yahudi itu dan oleh Esther sang ratu, dan seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri serta keturunan mereka mengenai hal berpuasa dan meratap. Demikianlah perintah Esther menetapkan perihal Purim itu, kemudian dituliskan di dalam kitab. Maka Raja Ahasuerus mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan raja kepada Mordekai. Bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia? Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasuerus, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah belajar dari masa lalu. Sidang jemaat Tuhan terkasih, kata orang manusia mudah lupa, apalagi kalau dia mengalami kesenangan, berkat yang luar biasa, dan juga dirinya sudah maju, lupa. Tetapi saat susah dia mencari pertolongan, saat senang dia lupa daratan, dia lupa akan masa-masa kesusahannya dulu. Sidang jemaat Tuhan, tidak demikian dengan Mordekai dan Ratu Esther. Peristiwa keselamatan orang Yahudi tidak dibiarkan berlalu begitu saja. Mordekai mencatatnya lalu menjadikannya sebagai kewajiban untuk merayakan keselamatan itu. Esther sang ratu pun menguatkannya dengan menulis surat yang sama. Dengan adanya surat dari Mordekai dan Esther, semua orang Yahudi wajib merayakan Purim. Perayaan Purim dilestarikan hingga sekarang, jemaat Tuhan. Setiap orang Yahudi harus selalu ingat bahwa mereka pernah mengalami ancaman kemusnahan, tetapi kemudian diselamatkan. Dalam merayakannya mereka tidak boleh egois, melainkan dalam sukacita dengan cara membagikan makanan dan memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Jemaat Tuhan, tindakan Mordekai dan Esther dapat kita jadikan teladan. Kita perlu melatih diri untuk selalu mengingat peristiwa khusus dalam hidup kita supaya kita mau bersyukur dan kita belajar dari masa lalu yang kita alami, seperti orang Yahudi di bawah kerajaan Ahasuerus. Tentu saja dalam jemaat Tuhan, setiap saat kita harus bersyukur. Namun pasti ada
peristiwa-peristiwa istimewa saat kita merasakan pengalaman yang berbeda yang mengubah jalan hidup kita, ya. Peristiwa itu bisa jadi dahsyat seperti terhindar dari kecelakaan atau pulih dari sakit keras atau kejadian yang mengubah kehidupan kita. Bisa pula sederhana peringatan hari kelahiran atau hari pernikahan bisa juga. Berbagai peristiwa layak untuk selalu kita peringati, tidak hanya untuk diingat secara pribadi, tetapi juga untuk diceritakan kepada anak cucu, teman, atau sahabat kita. Dan kejadian-kejadian itu, baik kejadian yang tidak enak dan juga yang enak, semua ada pelajaran yang kita ambil dari sana. Terkadang suatu kejadian yang tidak enak pun Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita agar kita belajar dari kejadian itu. Yang sama Tuhan, kita merayakannya bukan untuk menyombongkan diri kita lepas dari maut itu, tidak, melainkan untuk mengajak mereka turut bersyukur atas kehidupan yang telah kita jalani. Demikian pula kebahagiaan dan syukur tidak hanya untuk dinikmati sendiri, melainkan juga dirasakan bersama orang lain. Kita berbagi kebahagiaan. Semua peringatan itu semata-mata untuk menjaga diri supaya kita selalu ingat akan keberadaan kita. Jadi janganlah seperti kita kacang lupa kulit, atau kita lupa akan identitas kita, kita lupa akan masa lalu kita, dan kita tidak mau belajar dari kejadian itu. Kita perlu belajar dan bersyukur pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saya yakin dan percaya sedang sama Tuhan. Lewat ini kita belajar bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk kita, seperti yang terjadi pada masa kerajaan Ahasuerus. Mordekai dan Esther berusaha menyelamatkan bangsanya dan memohon pertolongan kepada Tuhan agar bangsanya dibebaskan dari kemusnahan, dan Tuhan menolong. Dan inilah yang mereka rayakan, disebut dengan hari raya Purim, ya. Dan rasa syukur mereka harus berbagi kepada sesama mereka dan tidak boleh egois. Saya kira percaya kalau kita belajar sedang sama Tuhan bahwa masa lalu setiap orang pasti ada, tetapi lewat masa lalu itu kita belajar untuk memperbaiki diri kita di masa yang akan datang. Amin. Dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari orang bangsa Yahudi yang lepas dari kemusnahan, dan mereka bersyukur kepada Tuhan, dan mereka mengingat ini dalam kehidupan mereka dan merayakannya setiap tahun yang disebut dengan hari raya Purim. Kami pun Tuhan bersyukur sampai hari ini pun penyertaan Tuhan kami masih rasakan, dan pertolongan Tuhan masih kami rasakan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu